Sukacita, saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Senin 11 Oktober 2021, bacaan dan renungan kita dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, membaca perikop ini, saya membayangkan dua sikap hati manusia yang berbeda. Yang pertama, sikap orang-orang Niniwe pada zaman Nabi Yunus. Orang-orang Niniwe adalah orang yang berdosa, orang yang memenuhi kehidupan mereka dengan segala kejahatan, melakukan segala tindakan yang tidak berkenan di mata Tuhan, sehingga pada suatu saat Tuhan mau menghancurkan kota Niniwe. Namun, ketika Nabi Yunus datang kepada mereka dan menyerukan pertobatan, yang mengatakan bahwa dalam 40 hari lagi Allah akan menunggang-balikan kota Niniwe, maka seluruh bangsa Niniwe segera menyesali perbuatan mereka. Dari anak kecil sampai dewasa, dari rakyat biasa sampai kepada raja, mereka semua menyesal. Segera menanggapi seruan Yunus, mereka berpuasa, bertobat, dan berbalik kepada Allah. Sehingga pada akhirnya Allah tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Orang-orang Niniwe diselamatkan karena perubahan sikap hati dari berdosa menjadi berbalik kepada Allah. Yang kedua, sikap orang-orang pada zaman Yesus. Mereka yang telah selalu melihat tindakan Yesus, baik pengajaran-pengajarannya, baik mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka melihat penyembuhan terhadap orang sakit. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati. Namun mereka tetap bertahan pada satu sikap hati, yaitu keras hati. Apa yang dilakukan oleh Yesus yang nyata-nyata adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, tidak mampu mengubah pola pikir mereka. Mereka tetap tidak percaya
mereka tetap menuntut suatu tanda. Saudara-saudariku, sesungguhnya orang Farisi dan ahli Taurat menuntut tanda dan mujizat hanyalah untuk memuaskan keingintahuan mereka. Mereka sekedar menyaksikan dan mungkin mengagumi sejenak tanpa adanya kemauan dan kesungguhan hati untuk mengakui, percaya, apalagi berserah pada karya ilahi. Sehingga mujizat sebesar apapun yang dilakukan oleh Yesus tidak mampu membuat mereka bertobat. Sikap yang sungguh berbanding terbalik dengan sikap orang Niniwe. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu tetap tidak mau membuka hati mereka. Mereka diperbudak oleh kesombongan rohani, sehingga mereka selalu memposisikan diri sebagai orang yang paling benar dan lebih suci dari orang lain. Bahkan mereka menganggap bahwa mereka lebih suci dari Yesus sendiri, karena di mata mereka Yesus sering sekali melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Saudara-saudariku, sadar atau tidak, kita pun sering jatuh ke dalam sikap seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita sering merasa lebih baik, lebih benar, bahkan lebih suci daripada orang lain. Sebagai contoh kecil, di dalam keluarga, sebagai orang tua, kita sering sekali merasa paling benar. Kita merasa paling tahu apa yang terbaik bagi anak-anak kita. Sehingga kita sering sekali mendikte anak-anak kita untuk melakukan ini dan itu. Kita mendikte mereka dalam pelajaran mereka, dalam cita-cita mereka, bahkan juga sering sekali mendikte dalam menentukan pasangan hidup mereka. Kita juga sering membanding-bandingkan cara hidup kita di masa yang lalu dan menekankan kepada anak kita untuk melakukan hal yang sama karena kita menganggap itulah yang terbaik. Kita tidak menyadari bahwa zaman telah begitu banyak berubah dari masa muda kita dulu sampai saat ini. Dan karena dikte-dikte, perintah-perintah yang sering kita lakukan itu sering membuat anak-anak kita justru menjauh dari kita. Saudara-saudariku, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa sikap orang yang merasa diri lebih dari sesamanya, ia haruslah bertobat, menyadari dan mengakui bahwa hanya kerahiman Allah lah yang memungkinkan dia dapat menikmati semua kelebihan itu. Sebagaimana Yesus yang sungguh hadir menjadi tanda bagi dunia, hendaknya kita juga mau dan mampu memberi diri hadir sebagai tanda kehadiran Allah bagi sesama kita melalui sikap hidup kita yang rendah hati, percaya, dan berserah pada seluruh
kehendak Allah. Segala kelebihan yang kita miliki itu semata-mata hanya karena kemurahan dan cinta kasih Allah. Karena itu, gunakanlah itu untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan sesama, dan untuk keselamatan kita bersama. Amin.